Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, kelas 11 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajarnya setiap hari. Baik, untuk anak-anakku kelas 11 akuntansi, perkenalkan nama saya Firmansyah. Saya mengajar di kelas 10 sampai dengan kelas 12 akuntansi. Untuk materi yang akan saya berikan yaitu akuntansi pemerintah kelas 11 akuntansi. Baik, kita langsung saja mulai materi di awal untuk kelas 11 akuntansi di mata pelajaran akuntansi pemerintahan. Untuk pertama yaitu ada dasar-dasar dan teknis akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, ini yang pertama adalah pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal atau single entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Ya. Kemudian ada sistem pembukuan berpasangan atau double entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dicatat secara berpasangan. Kemudian ada dasar-dasar teknis akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang kedua adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu sistem yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Ya. Kemudian ada namanya siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini catatan-catatan tersebut dari jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu. Persamaan dasar akuntansi, ini adalah elemennya, persamaan akuntansi, Kemudian yang kedua adalah konsep debit kreditnya, kemudian ada penjurnalan, ada buku besar, ada saldo normal, ada laporan keuangan. Kemudian persamaan akuntansi yaitu proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam akuntansi menggunakan sistem berpasangan double entry. Artinya, pencatatan atau penjurnalan suatu transaksi keuangan digolongkan atau melibatkan minimal ke dalam dua jenis rekening. Ya. Nah, kemudian sistem pencatatan berpasangan berdasarkan pada logika persamaan dasar akuntansi. Kalau persamaan akuntansi untuk neraca, dalam akuntansi komersial, kita mengenal persamaan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah aset atau harta sama dengan utang plus modal atau kewajiban plus ekuitas. Nah, ini yang di dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian kalau persamaan tersebut dalam akuntansi pemerintahan, harta sama dengan utang atau kewajiban plus ekuitas dana. Ini rumusnya untuk akuntansi pemerintahan. Kemudian kita lanjut ke konsep debit kredit. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi kredit. Ya. Kemudian ada metode penjurnalan. Buku jurnal merupakan media untuk mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Nah, kemudian dengan adanya jurnal, rekening atau akun lebih mudah untuk memilah-milah transaksi pendebitan atau mengkreditkan. Mana posisi yang didebit, mana posisi yang dikredit untuk akun-akun yang di jurnal sesuai rekening atau akun yang bersangkutan. Ya, itu metode penjurnalan. Kemudian ada metode buku besar. Nah, metode buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening, akun, atau perkiraan. Nah, rekening-rekening akun ini digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya atau belanja. Ya. Kemudian transaksi ekonomi mulanya dicatat menggunakan jurnal. Nah, jadi buku besar ini dimulai dari jurnal, kemudian diposting ke dalam rekening buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing atau rekeningnya masing-masing. Ya. Kemudian saldo normal rekening kelompok aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan adalah debit. Sedangkan saldo normal rekening kelompok utang, kemudian ekuitas dana atau modal, pendapatan dan penerimaan pembiayaan adalah kredit. Itu saldo normalnya. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode
laporan. Laporan yang kedua adalah neraca. Laporan keuangan yang bersih menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu tanggal tertentu. Kemudian ada laporan keuangan, laporan arus kas. Laporan menyajikan informasi tentang sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Kemudian laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan. Laporan yang disajikan secara sistematis dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan, yang dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, baik neraca dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi yang terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian pertemuan pertama untuk akuntansi pemerintahan kelas 11 akuntansi. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan dengan menggunakan via WhatsApp. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.